Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI. Alhamdulillah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran itu unik. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dia akan berbeda dan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Kota Mekah adalah pusat kejahiliahan. Begitu Al-Quran turun di kota Mekah, maka kota jahiliyah itu berubah menjadi kota Islamiyah. Kebodohan berubah menjadi tamadun. Az-zulumat berubah menjadi an-nur. Demikian juga Ramadan. Andai kata Ramadan tidak diturunkan padanya Al-Quran, maka Ramadan akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Akan tetapi, begitu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan berubah, disebut dengan pemimpin segala bulan. Bahkan bulan ini menjadi bulan yang sangat luar biasa. Demikian juga manusia. Andai kata manusia itu dekat dengan Al-Quran, maka manusia biasa akan berubah menjadi manusia yang luar biasa. Maka kita diminta untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Al-Quran merupakan kalamullah. Di samping kalamullah, Al-Quran memiliki berbagai macam hikmah yang luar biasa andai kata kita senantiasa membacanya. Syekhul Azhar, Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, dalam bukunya Al-Quran fi Syahril Quran menyatakan bahwa Al-Quran bisa menjadi barometer keimanan seseorang. Maksudnya, apabila seseorang ingin tahu apakah dia masih beriman atau tidak, maka cukup dia membaca Al-Quran. Tidak perlu bertanya kepada buya, bertanya kepada kiai, bertanya kepada ustadz. Bertanya sajalah kepada Al-Quran. Bagaimana bertanya dengan Al-Quran? Baca Al-Quran. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman, dia akan merasakan 3 hal ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika Al-Quran dibacakan, jiwanya akan lintuah, hatinya akan tunduk, sanubarinya akan pasrah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah." Andai kata Al-Quran itu diturunkan pada satu gunung, kalian akan melihat gunung itu khasyi'ah, tertunduk, mutasaddi'ah, terpecah karena takut kepada Allah. Padahal gunung ganang itu adalah benda yang tersusun dari batu-batu yang cadas. Akan tetapi, batu-batu yang keras itu, gunung yang tidak punya hati nurani itu, ketika Quran dibacakan padanya, dia akan tertunduk dan terpecah. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang punya hati, manusia yang punya nurani, manusia yang konon kabarnya punya iman. Ketika Al-Quran dibacakan, tidak tunduk hatinya,
maka orang seperti ini hatinya sudah lebih keras dari batu-batu cadas yang ada di gunung. Yang kedua, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang beriman itu ketika Al-Quran dibacakan atau dia mendengarkan Al-Quran, maka keimanannya akan bertambah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Kenapa demikian? Sebab ayat-ayat Al-Quran itu laksana pupuk. Sementara iman manusia seakan-akan seperti pokok kayu yang ada di hati. Begitu orang membaca Al-Quran, itu samalah dengan pokok kayu yang disirami dengan pupuk. Dia akan tumbuh, berkembang, berputih, berbuah, dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk semesta. Yang ketiga, kata Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud, orang yang betul-betul beriman ketika dia membaca Al-Quran atau ketika Al-Quran dibacakan padanya, serta-merta dia akan terdiam dan memperhatikan. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa iza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, simaklah, diamlah. Dengan menyimak dan diam itu, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang beriman ketika Al-Quran dibacakan dia menyimak dan diam? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Zahirnya kita yang membaca, zahirnya kita yang mendengar. Tapi sesungguhnya ketika Al-Quran dibacakan, ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan Allah lah yang sedang berbicara dengan kita. Karena Quran itu adalah perkataan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, di Ramadan kali ini, mari kita perakrab dengan Al-Quran. Tiada malam tanpa kencan dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.